KKN sudah terdengar tidak asing di telingaku. Seakan terbayang di pikiranku menuju tempat yang asing untuk mendapatkan hal dan pengalaman baru. Desa Kalibeji sendiri adalah tempat di mana semua rasa penasaran itu berawal, karena kita harus menyesuaikan dengan warga sekitar. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Desa Kalibeji sekitar 3.346 jiwa, yang terdiri dari 5 dusun diantaranya Beji Rejo, Beji Wetan, Cebur, Kebrok, dan Kaliglaga. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani dan buruh, sedangkan sebagian kecil lainnya berprofesi sebagai pegawai, guru, dan pedagang. Desa Kalibeji sendiri memiliki potensi kuliner yang cukup terkenal, yaitu belut dan ketuk lindri, serta menanam dan berkebun menjadi aktivitas rutinan di sekitar pekarangan. Kami dari kelompok 155 KKN Wing Salatiga mengabdi di Desa Kalibeji selama 45 hari dengan tema moderasi beragama yang memiliki 5 bidang program kerja, di antaranya pendidikan, lingkungan, UMKM, administrasi, serta keagamaan. Dalam bidang pendidikan mencakup TK, SD, bimbel, seminar literasi, dan perpustakaan di Kalibeji. Dalam bidang lingkungan mencakup PKK, posyandu, serta penyaluran bibit. Dan dalam bidang keagamaan mencakup TPA dan TPQ di sekitar musola di Desa Kalibeji. Selama kegiatan, kita membantu mendampingi siswa SD dalam KPM, prestasi agar, dan selain itu kita juga membantu siswa dalam kegiatan BTG dan Asma Husna setiap hari Selasa dan Rabu. Kegiatan yang dilakukan di TK Mekarsari yaitu membantu mengkondisikan anak dan membantu kegiatan belajar, dan kita juga membantu mengarahkan anak untuk makan siang. Karena buku yang ada di perpustakaan tersedia sesuai dengan umur anak-anak SD, untuk itu perpustakaan menyediakan terlebih dahulu bahan bacaan anak seperti buku majalah, koran, komik, atau bahkan buku cerita rakyat. Serta tempat yang nyaman itu juga menjadi salah satu alasan anak-anak suka dan tertarik untuk membaca buku di perpustakaan. Di sana, kita membantu menginput data kependudukan Desa Kalibeji. Yang kedua, kita juga membantu kelurahan untuk melakukan penyaluran bantuan sosial kepada warga di Desa Kalibeji. Ada panduan TPA, yaitu TPA Ar-Rahman di Beji Rejo dan TPA di Dusun Beji Wetan. Untuk TPA itu sendiri dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu, dimulai sekitar pukul 2:30 sampai jam 5. Jadi Posko 155 itu mengadakan kegiatan KKN, salah satunya yaitu bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar itu kami laksanakan di Posko 155. Lalu bimbingan belajar itu kami mulai dari pukul 1 siang sampai jam 3 sore. Untuk harinya, kami mengadakan bimbel itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk tingkatan bimbel itu sendiri, kami mengajar dari TK, SD, dan juga SMP. Jadi kendala yang kami alami yaitu saat hujan deras pada siang hari. Oleh karena itu, anak-anak dari bimbel tersebut kadang tidak berangkat, seperti hanya 1-2 orang saja yang mengikuti bimbel seperti itu. Lalu kami Posko 155 juga mengadakan kegiatan seminar literasi. Pada acara tersebut pemateri dibawakan oleh Ibu Amri SPD. Seminar literasi tersebut kami lakukan di Posko 155 dengan dihadiri peserta dari TPG Ar-Rahma, TPG Beji Wetan, serta anak-anak bimbel yang ada di posko. Di setiap pertemuan PKK kita diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi. Di sana kita memberikan informasi terkait stunting dan juga edukasi tentang kecantikan.
PKK di Desa Kalibeji ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Dan kita ikut berpartisipasi pada 3 dusun, yaitu Dusun Beji Rejo, Beji Wetan, dan Kaliglagah. Kegiatan lainnya yaitu pengajian kerja bakti yang diikuti oleh warga setempat. Yaitu untuk pengajian sendiri, itu yang pertama pengajian serapanan di Masjid Al-Huda di Dusun Beji Wetan. Lalu yang kedua pengawasan rutin setiap Rabu di Masjid Baitul Yakin di Dusun Beji Rejo. Lalu yang ketiga pengajian yang memperingati Isra Mi'raj di Dusun Kaliglagah. Selain pengajian, kami juga mengikuti kerja bakti yang dilaksanakan di sekeliling dusun, seperti membersihkan kebun warga, membersihkan selokan, dan lainnya. Kegiatan posyandu di Desa Kalibeji ini dilakukan di setiap dusunnya, dan pada saat itu kami membantu di Dusun Beji Rejo dan Beji Wetan. Dan kebetulan bertepatan dengan adanya PIN polio, sehingga waktunya itu dilakukan secara bersamaan. Adapun kegiatan yang kami lakukan di posyandu itu seperti membantu kader-kader posyandu, yaitu dengan mengukur berat badan, kemudian mengukur tinggi badan, memberikan PMT, dan juga memberikan PIN polio bagi balita yang hadir di posyandu tersebut. Penyaluran bibit merupakan salah satu program besar kerja yang kita lakukan di Desa Kalibeji. Kegiatan penyaluran bibit ini dilakukan karena banyaknya lahan perkarangan yang masih kosong. Penyaluran bibit ini masing-masing kami serahkan sebanyak 150 bibit ke 3 dusun yang ada di Desa Kalibeji. Di antaranya Beji Rejo, Beji Wetan, dan Kaliglagah melalui Bapak Kepala Dusun. Kami berharap untuk penyaluran bibit ini sendiri nantinya dapat bermanfaat ke depannya untuk menjaga kesehatan lingkungan dan juga dapat bermanfaat untuk warga sekitar. Pemilik dari peternakan lele yaitu ada Pak Tono yang bertinggal di Beji Rejo, dan kemudian untuk peternakan bebek itu ada Pak Guntoro yang bertempat tinggal di Jebul. Oke. Untuk bebeknya sendiri itu penjualannya itu melalui marketplace yang sudah dijual di online. Kemudian untuk kandangnya sendiri itu kandangnya termasuk udah bersih, karena dari segi pakannya itu sudah baik, karena emang dari sebelumnya itu warga mengeluh ada beberapa dari kandang bebek itu bau. Selain itu Pak Guntoro juga memberi pakan tambahan kepada bebek-bebeknya yang akan diarahkan ke sawah dan sawah-sawah masyarakat sekitar. Untuk ternak lele yang dikelola oleh Pak Tono sendiri itu masih bisa dibilang dari mulut ke mulut. Nah, untuk strategi marketing yang digunakan oleh Pak Tono yaitu Pak Tono hanya membesarkan bibit yang akan dipilih oleh customer sesuai pembesarannya. Misalnya pembesarannya ada sampai 1 tahun, itu yang akan diambil oleh customer Pak Tono. Nah, tidak jauh beda dengan peternakan bebek. Untuk kolamnya Pak Tono ini yang peternakan lele itu tidak bau walaupun terletak di jauh dari masyarakat. Di Kalibeji terdapat UMKM kuliner, salah satunya adalah UMKM kuliner milik Ibu Ria. Ibu Ria sendiri membuka usahanya ini di halaman Pendopo Rogomulyo. Kemarin kami telah membuatkan Google Maps sehingga untuk lokasi jualan Ibu Ria lebih dijangkau dan juga lebih dikenal oleh masyarakat umum. Warung penyetan Rogomulyo Ibu Ria buka mulai pukul 5 sore hingga pukul 9 malam. Untuk menu spesialnya adalah belut goreng, di mana juga ada menu-menu lainnya seperti bebek goreng, kemudian lele goreng, ayam goreng, maupun ikan-ikan lainnya. Belut sendiri itu dimiliki oleh Ibu Kartini, tepatnya ada di Dusun Kaliglagah, Desa Kalibeji. Pertama-tama, singkong tersebut dikupas terlebih dahulu. Kedua, singkong dikukus selama 30 menit atau 45 menit. Kemudian yang ketiga, setelah dikukus, singkong dihaluskan dan diberi gula pasir. Kemudian setelah dihaluskan, digiling lagi supaya lebih halus dan diberi pewarna makanan sesuai selera. Kemudian ketika digiling tersebut, singkong itu juga dicetak, langsung dicetak. Dan kemudian setelah dicetak, diangin-anginkan terlebih dahulu di tampah bambu.
Kemudian singkong tersebut langsung dikemas menggunakan plastik dan juga didekatkan dengan lilin. Nah, untuk penjualan atau marketing Ibu Kartini, beliau menjualkan getuknya itu di Pasar Pagi Salatiga dan juga membuka catering atau pesanan untuk acara-acara yang dipesan. Hingga waktu yang tak terasa telah tiba, keluh kesah saat merangkai kisah kini mulai menjadi haru yang menggetarkan kalbu. Karena perpisahan telah tiba. Itulah menuai sejumput cerita. Alhamdulillah, pas rampungan KKN-nya Cah. Suwun ya, perjuangannya wes gelem urip bareng kerja bareng. Muga-muga bariki dadi wong sing duwe aji lan diajeni. Ojo adoh-adoh leh dolongo. Mergane sak adoh-adohe lungamu, hatine tetep ning Kalibeji. KKN Posko 155 mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Lebih baik walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi.